Halo, perkenalkan, nama saya Erlisa Octavia Sentosa, murid SMA N22 Surabaya dari kelas 11 IPS 1 absen 10. Hari ini saya akan membahas materi mengenai peristiwa dan pemikiran penting di Eropa, terutama pada peristiwa revolusi industri. Nah, apa sih revolusi industri itu? Revolusi industri adalah perubahan dalam bidang industri yang awalnya memanfaatkan tenaga manusia menjadi memanfaatkan tenaga mesin dan diawali di Inggris dalam bidang tekstil sekitar tahun 1760 hingga 1830. Kalau begitu, siapa sih pencetus dari istilah revolusi industri? Pencetus dari revolusi industri itu adalah Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui pada abad ke-19. Kalau begitu, emang ada ya faktor penyebab revolusi industri di Inggris? Ya pasti ada dong. Ada 9 faktor penyebab revolusi industri di Inggris. Ini dia ke-9 faktornya. Ada juga loh faktor pendorong dari revolusi industri. Ada 3 faktor pendorong dari revolusi industri di Inggris. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi. Yang kedua ada perubahan fungsi tanah. Yang terakhir adalah pengaruh paham baru di bidang perekonomian. Revolusi industri itu juga punya tahapan loh. Tahapan revolusi industri dibagi menjadi 3. Tahap pertama adalah home industry. Di tahap ini, industri masih dikerjakan di rumah pekerja, menggunakan alat sederhana, dan menghasilkan barang kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, ada tahap manufaktur industri. Di tahap ini, proses produksi dan pemasarannya dikerjakan di tempat tertentu dan menyerap sekitar 10 orang pekerja. Tahap terakhir ada factory system. Di tahap ini, proses produksinya sudah di pabrik besar dan penjualan dilakukan di luar pabrik. Tahap ini banyak menggunakan tenaga kerja dan mesin canggih. Dampak-dampak dari revolusi industri. Dampak pertama dari revolusi industri adalah munculnya industrialisasi secara besar-besaran di benua Eropa dan Amerika Utara. Dampak selanjutnya adalah terjadinya urbanisasi. Banyak penduduk dari desa yang berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan, sehingga perkotaan menjadi padat penduduk. Dampak yang ketiga adalah timbulnya imperialisme modern. Tanah jajahan bangsa Inggris banyak berubah menjadi tempat penyedia bahan baku dan pemasaran hasil industri. Dampak keempat adalah munculnya kasta baru
yaitu kasta buruh dan majikan serta paham baru seperti sosialisme. Dampak yang terakhir adalah inovasi yang menghasilkan mesin-mesin canggih untuk menunjang aktivitas industri, seperti mesin uap yang ditemukan oleh James Watt dan mesin jahit bermerek Singer yang ditemukan oleh Isaac Merritt Singer. Itulah akhir materi kali ini. Semoga bermanfaat materinya. Terima kasih sudah menonton.